Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan sekarang bagian keempat ya, Quran surat Yasin ini, halaman 445. Ini halaman terakhir ya. Belajar bersama lah, sama-sama sedang belajar bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran ya, dengan metode perkata ini. Ya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang ayat 71 sampai 83 ya. Awalam yarau anna khalaqna lahum. Ini relatif mudah juga ya. Coba artinya apa? Awalam. Sini ada alif, ada waw, ada wa, ada lam. Ya, rata-rata kalau diawali dengan alif itu bertanya gitu ya. Kalau ada rangkaian kata, satu kata itu. Wa itu dan, lam itu tidak. Ya, apakah dan tidak. Biasanya ini menjadi dan tidakkah, nah, gitu ya. Jadi awalam itu dan tidakkah, yarau. Yarau ini melihat ya, yarau. Mereka melihat anna, sesungguhnya kami, khalaqna, kami telah menciptakan, khalaqan, lahum. Kayak lahum apa? Ya, untuk mereka. Menciptakan apa? Mimma amilat aidina. Mimma amilat aidina. Mimma apa mimma? Mimma itu mim itu dari, ma itu apa yang, jadi dari apa yang amilat. Amal berarti amal telah dilakukan ya. Amilat setelah dilakukan, aidina. Aidi itu tangan. Nah, ini di sini kami ya. Tapi kaminya Allah di sini. Dengan tangan-tangan atau kekuasaan kami. An'aman fahum laha malikun. An'aman, nah, yaitu binatang-binatang ternak. An'aman, fahum, apa fahum? Fa, ya fa itu maka, atau lalu di sini ya, hum, mereka, atau maka mereka, atau lalu mereka, laha itu terhadapnya, ya ternak-ternak itu, malikun, orang-orang yang merasa memiliki atau menguasainya, malikun. Jadi ayat 71 ini, dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan-hewan untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Ya, bisa dimaknai begitu juga ya, sesuai dengan terjemah ini. Kita lanjutkan. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ. Ya, ulangi. وَذَلَّلْنَاهَا, kira-kira apa? Wa itu dan, ذَلَّلْنَاهَا di sini diartikan menundukkan ya. Ini termasuk kata-kata baru ya. Relatif jarang lah gitu. Wadzallalnaha, jadi dan kami menundukkannya. Kaitan masih dengan kaitan binatang ini. Lahum apa nih? Lahum apa? Ya, untuk mereka, untuk kalian, atau bagi kalian. Faminha, fa-nya apa? Ya, maka minha, diantaranya atau darinya gitu. Faminha, untuk mereka, faminha, maka darinya atau dari antaranya, rokubuhum di sini kendaraan pengangkut. Jadi menjadi kendaraan-kendaraan mereka. Ini relatif baru juga, jarang ya. Wa minha, dan di antaranya lagi, ya kulun. Kulun apa kulu? Ya, makan. Jadi yakulu itu ya untuk mereka makan, memakannya.
Di ayat 72 ini, dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangannya, kendaraan mereka, dan sebagiannya untuk mereka makan. Kita lanjutkan. Walahum fiha manafi'u wa masaribu. Wa masarib. Oke, perkataannya. Walahum ada di atas tadi kan? Walahum tadi. Ya, oke, wa itu dan lahum bagi mereka. Jadi, dan bagi mereka fiha apa fiha? Fi padanya atau di dalamnya. Manafi'u itu ya di sini manafa'a, jadi manfa'u sebenarnya itu. Jadi manfaat, berbagai manfaat ini. Jadi manafi'u sorry. Jadi fiha manafi'u sebagai manfaat lainnya. Wa masaribu, dan minuman-minuman atau susu dalam hal ini. Wa masaribu. Diulang lagi ya tadi. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu. Jadi walahum itu apa? Dan lahum bagi mereka fiha di dalamnya atau padanya binatang ternak tadi manafi'u, ya manfaat di sini, berbagai manfaat lainnya. Afala yashkurun, afala itu ya diawali dengan alif ya, itu bertanya. Fa itu maka, la itu tidak, ya makanya maka tidaklah. Kalau tadi apa dia apa? Awalam. Jadi awalam itu alif itu tandanya bertanya ya. Wa itu dan, lam itu tidak. Dia diartikan dan tidakkah. Kalau ini afala maka tidakkah. Afala yashkurun. Yashkurun apa yashkurun? Syukuro, syakaro. Bersyukur ya. Jadi yashkurun. Maka tidakkah mereka bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah tersebut. Jadi ayat 73 ini, dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya, dari binatang ternak tadi, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Ayat selanjutnya ayat 74 ya. Wattakhudhu min dunillahi alihatan. Wattakhudhu dan takhudu, mereka menjadikan ya, takhudu mereka mengambil atau menjadikan, min dari duni itu selain Allah, alihatan, Tuhan sembahan berhala. La'alahum, agar mereka tujuannya apa? Tujuannya untuk yunsurun, mereka mendapat pertolongan ya. Yunsuru itu kata dasarnya dari nasoro, itu menolong ya. Yunsurun berarti mereka mendapat pertolongan. Jadi ayat 74 ini, dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Ya beginilah orang-orang yang ingkar itu. Setelah Allah berikan makanan, minuman dari binatang, ya tapi mereka mengambil sembahan yang lain, mengingkarinya, dan dia menyembah selain Allah ya. Ya ada sebagian yang begitu. Baik, kita lanjutkan pada ayat 75 ya. La yastati'una nasrahum. La itu apa? La panjang ada alif ya. La, ya betul, tidak. Yastati'una di sini mampu atau dapat, yastati'una ini.
Tapi di sini adalah tentang apa? Berhala nanti. Yastati'una tidak cenah. Yastati'una mampu nasrohum. Nasoro apa? Nasoro itu menolong. Nasrohum jadi menolong mereka. Nasrohum la yastati'una nasrohum. Wa hum lahum zunudum muhdharun. Jadi apa tadi? Wahum dan mereka. Ya betul. Lahum, jadi wahum dan mereka atau bahkan mereka, lahum dan bagi mereka. Ya di sini berhala ya. Jundu bala tentara muhdharun, yang dihadirkan, yang disiapkan. Ini artinya apa coba? Muhdharun itu yang dihadirkan. Hadoro kan hadir atau yang disiapkan. Ayat 75 ini, mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Ya ini maksudnya apa? Nanti kita masih lihat ya. Selanjutnya, fala yahzunka fauluhum. Fala apa fala? Fala. Ya, betul. Fa itu maka, la itu jangan atau tidak ya. Fala maka jangan, yahzunka. Yahzunka di sini membuatmu sedih ya. Maka janganlah membuatmu sedih. Nah, kepada Nabi Muhammad, qauluhum. Qaulum itu apa? Qaulu, perkataan ya. Qaulum, perkataan mereka. Ya, mereka perkataannya apa ya? Di antaranya mereka tidak mau mengakui Rasul ya. Oke, selanjutnya, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Oke, perkataannya sekarang. Inna, apa inna? Ya betul, sesungguhnya kami na'lamu, dari a'lamu, apa na'lamu? Ilmu, mengetahui. Na'lamu, kami mengetahui. Na'lamu itu di sini Allah ya. Ma apa? Ya apa yang ma itu ya. Ma apa yang yusirruna itu dari sir ya. Sir itu sembunyi, rahasiakan. Yusirruna ya, jadi apa? Mereka yang menyembunyikan atau rahasiakan ya. Wama dan apa-apa yang yu'linun, alinun. Jadi mereka perlihatkan atau mereka tampakkan, yu'linun. Jadi ayat 76-nya, maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Kita lanjutkan dulu. Walam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khosimum mubin. Ya, ini kepanjangan, kita pendek-pendeknya. Awalam yarol insanu. Nah, sampai situ. Awalam apa tadi? Ini a, alif diawali dengan alif, a bertanya ya. Wa itu dan, lam itu tidak. Jadi dan tidaklah gitu. Dan tidakkah? Jadi awalam itu dan tidakkah? Yaro apa yaro? Yaro itu yang pertama, yaro juga. Melihat atau perhatikan. Awalam yaro, dan tidakkah melihat atau memperhatikan al-insanu, apa insan? Manusia ya. Al-insanu, manusia, anna, bahwa kami, nah anna itu ya, khalaqnahu min nutfatin. Apa khalaq? Khalaqnahu ya. Khalaqnahu itu kami telah menciptakannya, khalaqnahu-nya min itu apa? Dari ya. Ini kata depannya minta itu. Nutfatin. Nutfah, setetes air mani, nutfah.
Faida huwa khosimun mubin. Faida maka apa faida? Faida maka ketika atau maka tiba-tiba atau lalu tiba-tiba faida itu ya. Huwa faida huwa itu dia menjadi khosimun. Khosimun di sini seorang musuh. Mubin yang nyata. Jadi yang barunya di sini salah satunya khosimun. Khosimun itu seorang musuh. Kalau yang lainnya relatif sering ya. Ya 77 ini. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Ya itulah. Perlu penyadaran ya dari ayat ini. Ayat selanjutnya ayat 78. Wa dzaraba lana masalan wa nasiya khalqah. Wa dzaraba, apa dzaraba? Dzaraba. Wa dzaraba itu waktu dan dzaraba itu dia orang itu membuat ya dzaraba itu lana bagi kami masalan. Masalan satu perumpamaan wa nasiya dan dia lupakan khalqah asal kejadiannya. Dari mana itu? Asal kejadiannya itu. Nah, tadi yang barunya itu adalah wa nasiya itu waktu dan nasiya itu dia lupakan. Ya. Kalau masalan misal kan permisalan. Perumpamaan khalqah dari khalaqah. Asal penciptaannya, asal kejadiannya itu maksudnya. Lanjut, qala man yuhyi. Qala man yuhyi. Qala dia berkata, man siapa yang yuhyi? Dia dapat menghidupkan. Yuhyi itu jadi haya ya, hidup. Jadi man itu siapa? Siapa yang yuhyi? Al-idoma wahia romim. Jadi al-idoma tulang belulang. Ini baru al-idoma tulang belulang. Wahia dan dia ya wahia dan ia tulang-tulang itu romim sudah hancur lebur. Di ayat 78 ini dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Nah, ini pertanyaannya dari mereka. Dari orang-orang yang ingkar tadi. Oke, kita lanjutkan dulu. Qul yuhyiha ladzi ansa'aha. Qul, kalau qul itu kan apa? Ya, katakanlah. Ini biasanya kalau qul dalam ayat ini adalah perintah kepada Nabi Muhammad ya, perintah langsung. Qul katakanlah yuhyiha. Nah, yuhyi apa yuhyi? Hidupnya kata yuhyi tadi ya. Jadi haya kan yuhyiha nya berarti ya itu. Yuhyiha katakanlah Muhammad dapat menghidupkannya tulang-tulang itu. Ladzi yang di sini zat yang ansa'aha. Ansa'aha di sini dia telah menciptakannya. Jadi logikanya begitu kalau mau pakai logika. Jadi yang bisa menghidupkan itu ya siapa yang menciptakannya gitu. Awwala marrah. Maroti di sini ya. Awwala ya awal ya. Pada pertama marrah kalinya. Jadi yang diciptakan pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Wa huwa apa wa huwa? Ya, wa itu dan huwa itu dia. Ya, wa huwa dan dialah. Bikulli bi itu dengan atau terhadap apa kulli ini beda bukan
qaf ya, ka nih. Bi kulli tiap-tiap, kulli itu. Kullu, kulli, tiap-tiap, segala gitu ya. Khalqi, khalqi itu makhluk ya, ciptaan ya. Khalqi alim, maha mengetahui. Jadi saya sedikit ulang mengenai bikulli ya, mengenai kulinya nih. Kuli itu ada kullu, itu kalau kullu ada tasjidnya pakai kaf. Kullu itu tiap-tiap. Ini yang mirip-mirip ada 3, ada qalu kayak qaf ya. Qalu itu berkata, qulu juga berkata. Jadi perhatikan kata dasar dan pengucapannya nih. Ya baik, makanya baiknya harus sambil baca Al-Quran ini kemudian dengarkan atau baca dan maknanya diingat-ingat. Ya, itu caranya. Tapi dia juga konteks kalimat biasanya gitu ya. Kalau mendengar saja bisa jadi ketukar-tukar antara kullu sama kulu. Ada 3 maksudnya. Kalau kulu biasa aja kaplam, kulu itu makan. Tapi kalau kullu itu tiap-tiap, segala gitu artinya. Tapi kalau kullu pakai kaf, kullu itu berkata. Ya, tapi lama-lama kalau sering membaca dan sering diulang-ulang membaca, akan ingat itu, akan tahu apa maknanya. Makanya ayat Al-Quran ini terus aja baca, terus maknai perkataannya, perhatikan perkataannya. Ya maka lama-lama akan ingat lah. Ada kata-kata yang memang mirip-mirip di pengucapannya, begitu ya. Jadi ayat ke-79 itu katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Dan dia mengetahui tentang segala makhluk. Nah, gitu. Jadi wahwa dan dia bikulli atas segala tiap-tiap terhadap tiap-tiap khalqi makhluk penciptaannya alim, maha mengetahui. Nah, begitu. Wahwa bikulli khalqin alim. Kita lanjutkan. Nilladzi ja'ala lakum minas sajari. Nilladzi yaitu zat yang ya, nilladzi ini atau alladzi ja'ala. Ja'ala apa ya? Nah, ini ja'ala ini juga ada yang mirip-mirip nih nanti ya. Tapi nanti kita bahas. Nilladzi yaitu zat mengenai Allah, zat yang ja'ala itu menjadikan ya. Dia telah menjadikan lakum, apa lakum? Ya, la itu untuk kum itu kalian atau bagi kalian. Ya, minna lakum minna. Minna itu dari min ya, seperti min apa? Dari ya betul. Ini kata depan, min dari. Jadi minna dari sajari. Sajari pohon kayu. Al-akhdori yang hijau, naron api. Ini maksudnya apa nih nanti ya? Oke, saya ingin mengupas mengenai satu kata yang ja'ala tadi ya. Ja'ala itu ada yang mirip-mirip, ada 3. Kalau didengarkan ada ja'ala, jadi ja'ain la. Ada najala, ya najala. Najala itu menurunkan, nazala. Nuzulul kan, najala. Yaitu najala. Di sini ja'ala ada najala. Nah bedanya kalau ja'a itu ada alif yang tengah panjang, ja'a. Tapi a-nya itu udah hamzah ya, ja'a itu datang. Lanjut, faida antum minhu tuqidun. Oke. Faida apa faida tadi? Ya, faida itu fa-nya maka, ida itu tiba-tiba. Maka tiba-tiba antum, nah ini gampang antum. Ya kalian ya betul. Minhu juga gampang. Apa? Ya min itu dari, hu itu nya. Minhu darinya kayak itu. Tuqidun, kalian menyalakan api. Tuqidun.
Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu menyalakan api dari kayu itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Kalau ingin jelas ya lebih jelas lagi harus baca tafsir ini. Awalaisa alladhi khalaqa. Awalaisa alladhi khalaqa. Apa? Awalaisa. Ya ini sama dengan ini tadi. A itu bertanya di alif ada alif itu bertanya ya. Wa itu dan laisa itu tidak, sama seperti lam. Awalam lam itu tidak. Jadi ya artinya nih awalaisa itu dan tidakkah sama dengan awalam tadi. Ladzi itu apa? Zat yang khalaqa. Dia telah menciptakan ya, khalaqa. As-samawati wal ardo. Ini mudah nih. Ya, betul. Samawati itu semesta langit, wal ardo dan bumi. Biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Biqadirin. Nah, apa biqadirin? Qadar ya, dengan kuasa qadar, mampu. Biqadirin ala, jadi dia mampu berkuasa ala an digabungin, ala itu atas, an untuk, jadi ala an atas untuk, yakhluqa ya, khalaqa itu cipta, dia menciptakan, yakhluqa itu dia menciptakan mithlahum yang serupa seperti mereka, manusia-manusia itu. Ya, mislahum itu mislah yang serupa, hum dengannya, manusia itu. Kita lanjutkan. Bala wa huwal khalaqul alim. Bala, benar. Ini kan bertanya tadi kan ayatnya. Wa huwa, dan dialah, wa huwa itu ya, al khalaqu, nah, maha pencipta, al khalaqu al alim, dan maha mengetahui. Nah, mudah nih ya, ayat 81 itu. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Ya, jasad mereka yang sudah hancur itu, yang sudah mati ya. Wong langit dan bumi jadi diciptakan oleh Allah gitu. Ya, jawabannya benar. Dan dia maha pencipta dan maha mengetahui. Oke, ini lanjutkan ya, 2 ayat lagi. Innama amruhu idza arada say'an. Innama, apa innama? Ya, sesungguhnya ya. Innama sesungguhnya, amrohu dari amaro, perintah ya, hu-nya. Jadi amrohu, perintahnya, di sininya itu Allah ya. Sesungguhnya perintahnya idza. Nah, idza itu apa? Ya, idza itu ketika atau tatkala ya. Idza ini kata depan. Idza ketika aroda dia menghendaki, aroda terido, aroda dia menghendaki, syai'an menciptakan sesuatu. Apa perintahnya? Ya, an yaqula lahu kun fayakun. Nah, ini. Jadi begitulah maha kuasanya Allah itu. Ya, terserah Allah kehendaknya apa. Jadi an yaqula, dia hanya atau akan berkata, mengatakan lahu padanya, kun fayakun. Kun itu jadilah, fayakun maka jadilah ia. Ya, begitu mudah bagi Allah itu. Jadi ayat ke-82 ini, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, ya, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Oke, ya, dapat dipahami. Kita lanjutkan ayat terakhir ini. Fasubhanalladzi biyadihil malakut. Ya. Ulangi lagi. Fasubhanalladzi. Nah, ini gampang nih. Maka
subhana itu maha suci ya. Maka maha suci ladi zat yang biyadihi malakutu, yadi itu tangan ya. Kekuasaan. Biya dengan atau di tangannya, biyadihi dengan tangannya lah. Dengan tangannya, tangan Allah dengan kekuasaannya. Malakutu, malakutu kekuasaan, malakutu kekuasaannya. Kulli, yang ketemu lagi kulli. Segala setiap kulli itu ya. Syai'in sesuatu, wa ilaihi dan kepadanya, pada Allah, turja'un. Kalian akan dikembalikan, turja'un. Ya, seperti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un itu kembali. Turja'un, kalian akan dikembalikan. Jadi ayat terakhir ini adalah kalau dibaca semua ya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Diulang lagi. Fasubhana, maka maha suci ladzi zat yang biyadihi dengan tangannya, dengan kekuasaannya, malakutu kekuasaan, kulli segala setiap, kulit segala atau setiap syai'in itu sesuatu ya, syai'in ingat-ingat ya, sesuatu, wa ilaihi dan hanya kepadanya, turja'un, kalian akan dikembalikan. Ini ada asbabun nuzul ayat 77 sampai 83 tadi ya. Ayat 77 itu yang ini awalam yarol insanu lana, itu penciptaan, dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes air mani. Dari situ sampai 83 nya. Ini bacakan saya. Ibnu Abbas radhiyallahu an menegaskan bahwa beberapa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ash bin Wa'il di sini ya. Ash bin Wa'il yang dengan membawa tulang yang telah hancur. Suatu hari menghadap Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Muhammad, apakah Allah akan membangkitkan tulang ini? Ya, Allah akan menghidupkan ini dan mematikanmu, lalu menghidupkanmu lagi, dan memasukkanmu ke neraka. Nah, begitu di sini. Neraka jahanam, jawab Rasulullah. Ini hadis sahih riwayat Hakim. Jadi ya ini ayat-ayat ini untuk menjelaskan tentang peristiwa saat itu ya. Saya kira itu, ini akhir dari surat Yasin. Jadi silahkan Anda kalau ingin, ya ini harus dibaca Al-Qurannya, terus Anda lihat makna perkataannya gitu ya, diulang. Dan untuk mengingat-ingatnya, mengulangnya, untuk menguatkan ingatan, nah ini video ini Anda bisa putar, dengarkan. Lagi suasana, lagi santai, lagi menjelang tidur begitu ya. Jadi ada 4 bagian nih Yasin ini. Ini ayat bagian yang keempat. Jadi bisa dilihat pada penjelasan pada setiap videonya. Ada di situ ya. Ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Ini bagian 4. Silakan. Ini surat Yasin ini kan termasuk yang sering kita baca ya. Mungkin tiap pekan 1 kali. Dan sudah pasti di antara kita ada yang sudah hafal juga ya. Nah sekarang kita coba memaknai ya ayat-ayat tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Shadaqallahul azim.